Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini di mata kuliah PTIK, kita masuk ke pertemuan 6, yaitu pengenalan internet. Pokok bahasan dalam pertemuan 6 ini ada beberapa poin, mulai dari apa itu internet, kemudian sejarah singkat dari internet, kemudian kebutuhan untuk koneksi internet, istilah internet, dan kegunaan dari internet. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang definisi internet. Menurut Ahmad Fauji, dalam bukunya yang berjudul Pengenalan Teknologi Informasi, dijelaskan bahwa internet merupakan media komunikasi yang menggunakan jaringan komputer serta saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Yang menjadi penghubung atau media penghubung bisa melalui kabel, kanal satelit, ataupun frekuensi radio, sehingga komputer yang terhubung tersebut dapat saling berkomunikasi. Setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut diberikan sebuah nomor yang unik dan berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Bahasa komunikasi yang sama itu disebut dengan protokol. Protokol yang digunakan di internet yaitu TCP/IP. Ya. Selanjutnya, apa saja sih aktivitas yang dapat ditangani oleh internet? Yang pertama ada sistem pembelajaran jarak jauh atau e-learning bisa ya. Kemudian sistem telepon, kemudian pencarian lowongan kerja, kemudian transfer uang ya. Karena sekarang sudah banyak menggunakan mobile banking, tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transfer, cukup dari rumah dengan menggunakan handphone ya. Selanjutnya sejarah singkat internet ini berasal dari ARPANET ya, yang merupakan suatu proyek yang dimulai dari Departemen Pertahanan Amerika yaitu sekitar tahun 69, di mana suatu percobaan dalam reliable networking ya untuk menghubungkan antara DoD dengan kontraktor penelitian militer, termasuk sejumlah besar universitas yang melakukan penelitian dengan dana militer. Kemudian ARPA yang merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency, cabang dari Defense yang mempunyai kewajiban membagi-bagikan uang grant sehingga menjadi DARPA atau Defense ARPA. Kemudian ARPANET mulai dengan 3 komputer kecil yang dikoneksi di California, kemudian digabungkan dengan satu di Utah. Secara cepat berkembang di seluruh kontinen. Kemudian internet ini mulai tumbuh pesat di dekade 1990-an ya. Selanjutnya, istilah dalam internet ada beberapa, mulai dari website, yaitu sekumpulan halaman web milik seseorang maupun sebuah perusahaan yang dikumpulkan dan dikemas ya. Kemudian ada homepage. Homepage merupakan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses ya, pertama kali muncul. Berikutnya ada URL, yaitu alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Ya, contohnya di sini misalkan http www.yahoo.com ya, itu contoh dari URL. Selanjutnya ada protokol, yaitu suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau memanipulasi data. Ada lagi HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Ada lagi di sini host, ya, di mana alat yang memiliki internet protokol atau IP address di suatu network TCP/IP atau internet. Ada lagi di sini HTML, Hypertext Markup Language, yang merupakan suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu ya atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Nah, berikutnya ada kegunaan dari internet. Apa saja sih yang menjadi kegunaan dari internet ya? Yang pertama, informasi yang didapatkan tentunya lebih cepat dan murah ya.
kemudian mengurangi biaya kertas dan pemasaran, ya, paperless. Kemudian sebagai media promosi, ya, karena banyak sekarang company profile itu merupakan sebuah media promosi, ya. Kemudian pengenalan dan pemesanan produk, ya, ini kaitan dengan e-commerce. Kemudian komunikasi interaktif, ya, di sini contohnya ada email, kemudian video conference, ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga sebagai alat penelitian dan pembangunan, ya, atau research development. Ada juga pertukaran data atau informasi, ya. Itu merupakan kegunaan dari internet, ya, atau masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, apa saja komponen layanan internet? Di sini contohnya ada email. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan email, ya, karena sudah sering bekerja menggunakan email juga, ya. Email merupakan salah satu fasilitas dari internet yang memungkinkan seorang mengirim ataupun juga menerima surat secara elektronik, ya. Kemudian email banyak digunakan dengan alasan mudah dalam pengiriman dan cepat dalam penyampaian. Untuk email sendiri di sini ada to, ada CC, ada BCC, ada subject, ya, isi dari email. Kalau to itu untuk menyatakan alamat email yang dituju. Kita mau ngirimnya ke email yang mana, alamat email mana. Kemudian ada juga CC, yaitu carbon copy, yang menyatakan alamat email orang lain yang dapat tembusan surat, ya. Selain CC ada juga BCC. Apa bedanya? BCC itu adalah blind carbon copy, menyatakan orang yang mendapatkan tembusan, tapi yang disebut dalam to tidak mengetahui bahwa alamat email ditembuskan ke orang lain, ya. Itu bedanya dengan CC. Kemudian ada lagi subjek. Subjek itu adalah apa inti dari surat, ya. Title suratnya apa sih isinya gitu. Kemudian ada lagi newsgroup. Nah, untuk newsgroup ini mirip dengan mailing list, yaitu aplikasi internet yang berupa buletin elektronik, board, yaitu grup-grup diskusi lewat internet, ya. Kalau di sosmed itu ada Facebook gitu, ya. Ada Twitter yang bebas berkomentar, bertukar informasi di situ. Kemudian ada lagi mailing list, merupakan perkembangan dari email, di mana seseorang yang sudah mempunyai email dapat menjadi member berita-berita ataupun informasi lain dari suatu topik yang tertentu. Atau juga sebagai wadah bergabung sebuah kelompok, ya, ataupun grup orang-orang dengan kesamaan minat ataupun hobi dari sebuah pekerjaan misalkan, ya. Kemudian mirip dengan komunitas sahabat pena kalau zaman dulu, ya. Kemudian untuk saat ini mailing list sering disebut dengan milis. Jadi wadah komunikasi via email antara antara member satu dengan yang lainnya. Di mana untuk menjadi member dalam satu komunitas pada mailing list, kita harus mendaftarkan email kita pada seorang moderator milis supaya dicatat dan bergabung jadi member di grup tersebut, ya. Kalau sekarang lebih praktisnya menggunakan WA Group, ya. Selanjutnya Telnet, ya. Ini merupakan fasilitas yang memungkinkan seorang dapat menghubungkan diri ke komputer lain yang jaraknya jauh, di mana Telnet memungkinkan PC kita menjadi terminal untuk mengakses komputer tersebut. Ada lagi FTP, File Transfer Protocol. Suatu aplikasi yang memungkinkan seorang user internet dapat mengambil atau mendownload di situs-situs website dalam bentuk baik gambar, foto, suara, artikel, tulisan, kemudian aplikasi-aplikasi utility dan sebagainya ke komputer user. Ataupun sebaliknya, ya, mengupload. Ya, di sini contoh aplikasi yang memungkinkan untuk download dan upload dari data di internet bisa menggunakan Mozilla, kemudian IE, Opera, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Talk, Chat, dan VoIP yang merupakan fasilitas di internet juga yang memungkinkan seorang user internet secara langsung dapat melakukan komunikasi secara interaktif dua arah antara satu komputer dengan komputer lainnya. Di sini contohnya ada Yahoo Messenger, ya.
kemudian Hotmail Messenger, dan lain sebagainya. Kemudian ada terakhir yaitu www, World Wide Web, merupakan aplikasi internet yang sangat populer digunakan saat ini, sering disebut dengan the web atau website, yang awalnya dikembangkan di tahun 90-an, ya, di CERN, yaitu Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Ada dua kelebihan dari website atau www, di mana informasi dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif, ya, bisa berupa gambar, suara, dan juga tulisan, ya. Kemudian informasi yang ditampilkan dapat menghubungkan ke link informasi dokumen atau homepage. Kemudian aplikasi www ini kadang disebut dengan the killer application, ya, karena bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks, bahkan juga gambar maupun multimedia, ya. Selanjutnya ada banyak website di dunia maya, ya. Tentunya di sini ada milik perorangan, lembaga, ya. Kita bisa lihat dari subdomain di belakang domain websitenya, misalkan .com, berarti itu bisa company, ya, bersifat komersil. Kemudian ada .org, itu merupakan milik organisasi ataupun yayasan. Kemudian .ac, ya, akademik, misalkan www.bac.ac.id, nah itu berarti akademik, ya. Ada juga .net, ya, network, yaitu situs berupa jaringan dari URL atau web lainnya. Kemudian ada juga .mil, ya, military, situs milik militer. Ada .gov atau .go, itu merupakan governance, situs milik pemerintahan. Ada juga .edu, ya, education, situs tentang pendidikan, ya. Jadi kita bisa lihat dari subdomain di belakang domain websitenya, ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di materi pertemuan 6 PTIK. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.